aplikasi UTS, Mapel, perbandingan pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan perbandingan pendidikan di Indonesia dan di negara-negara lain. Pendidikan adalah salah satu komponen kehidupan yang sangat organik. Semenjak manusia berinteraksi dengan aktivitas pendidikan, semenjak itulah manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan. Dalam segi inilah kehidupan mereka. Bahkan pendidikan adalah suatu yang dialami dalam perkembangan peradaban manusia. Secara paralel, proses pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk metode, saranan, maupun target yang akan dicapai. Karena hal ini merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan. Tidak mengalami serta tidak menyebabkan suatu kemajuan atau malah menimbulkan kemunduran, maka tidaklah dinamakan pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah aktivitas yang integral yang mencakup target, metode, dan saranan dalam pendidikan atau dalam lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Demi terwujudnya kemajuan yang lebih baik, maka melakukan berbagai informasi dalam bidang pendidikan dan sebagai saranan untuk meningkatkan pendidikan diperlukan sebuah kurikulum. Studi perbandingan pendidikan dalam hal ini, kurikulum merupakan salah satu cara, atau saya akan menjelaskan arti dari kurikulumnya. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar negara. Nah, studi perbandingan pendidikan inilah yang akan mengikuti kurikulum, yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui berbagai jenis atau berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan negara-negara tertentu, misalnya Malaysia, Korea, dan Cina, dan juga lain-lainnya. Dan di sini terutama yang berhubungan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan negara lainnya yang mempunyai hubungan dengan kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada sistem pendidikan tersebut. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan perbandingan pendidikan antara negara Indonesia dengan negara lain-lainnya. Dan saya akan menyebutkan minus dan plusnya di antara sistem pendidikan di Indonesia dan di negara Malaysia. Sistem kemajuan atau manajemen dari negara yang akan saya sebutkan terdapat kemiripan, yaitu dengan gabungan antara sentralistis dan desentralisasi. Kondisi ini sebenarnya sedikit berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia, yang mana masalah seperlunya bersifat sentralistik tanpa memberi kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan proses pendidikan. Yang walaupun saat ini Indonesia sudah maju dalam digitalisasi, tapi proses pengelolaan pendidikan hanya aspek beranggaran daerah masih belum menaruh perhatian separuh terhadap pendidikan. Langsung saja
jawab pemerintahan federal. Sistem pendidikan nasional meliputi prasekolah, dasar, dan menengah, dan perguruan tinggi. Semua itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, dan semua bentuk penyelenggaraan pendidikan tersebut didasarkan pada visi dan misinya. Adapun visi dan misinya, utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Korea dan China. Dan di sini saya akan menjelaskan manajemen pendidikannya di Malaysia. Pada dasarnya, sekolah di Malaysia dan di Indonesia tak jauh beda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan keduanya negara tersebut adalah pada nama jenjang kedua negara ini. Tingkat jenjang pendidikan juga berbeda, contohnya ada pada jenjang sekolah menengah, di mana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia hanya butuh waktu 6 tahun. Selanjutnya di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-muridnya. Untuk menyatukan ras dan budaya di Singapura. Keberagaman bahasa, setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya. Siswa juga belajar bahasa Cina, dan untuk membantu mereka mempertahankan identitas budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsanya. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak atau TK. Kemudian setelah lulus, siswanya melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan SD. Dilanjut dengan sekolah setara dengan SD yang ditempuh selama 6 tahun, sama seperti di Indonesia. Kemudian pendidikan dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 tahun atau 5 tahun. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya fasilitas dan memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Setiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menggabungkan siswa, guru, dan orang tua. Fasilitas lainnya yaitu tersedia sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah, yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahannya. Dan di sini saya akan menjelaskan faktor biaya yang juga sangat mempengaruhi kualitas di sekolahan atau di pendidikan. Pendidikan biaya disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah lagi dengan biaya siswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah faktor pendidikan. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangatlah ketat dan calon yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan saja. Sehingga semua calon tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan. Setelah teraudisi, para calon guru diberi pelatihan sebagai pekerja, sehingga guru-guru sudah mendapatkan berbekalan sebelumnya. Selain itu, gaji yang diberikan untuk guru-guru di Singapura juga banyak. Hal itu menyebabkan kehidupan guru-guru terjamin kesejahteraannya. Saya lanjut ke
dasar atau disebut basis education, pendidikan teknik dan kejuruan juga disebut dengan technical and vocational education, pendidikan tinggi yang disebut higher education, dan pendidikan orang dewasa, dan pendidikan dasar meliputi TK, SD, SMP, dan sekolah dasar dan sekolah TK dan pendidikan lain menengah, utama, dan juga SMA. Di Cina berkembang pendidikan non formal juga yang di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan manajemen pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan Cina adalah bersifat transentralisasi, artinya mulai dari level pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan termasuk daerah-daerah otonomi setingkat. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan adalah Komite Pendidikan Negara, yaitu organisasi profesional pemerintah dalam bidang pembangunan pendidikan. Untuk biaya pendidikan tersedia pada pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi alokasi dari daerah khusus untuk pendidikan yang dikelola untuk daerah, sedangkan dan pusat untuk lembaga pendidikan yang berada di kementerian lainnya. Kurikulum dirumuskan oleh Komisi Pendidikan Nasional yang sangat fleksibel serta bervariasi atas dasar kemampuan dan karakteristik dirinya. Dengan acuan sebagai berikut, maksudnya acuan sebagai berikut itu untuk sekolah yang SD dalam biayanya, pelajaran inti dan moral itu memuat mata pelajaran, dan sedangkan untuk SD perkotaan diwajibkan mata pelajaran olahraga. Saya langsung ke pendidikan Korea. Salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun Undang-Undang Pendidikan, dan sehubung dengan hal ini, maka tujuan pendidikan Korea setelah adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan keperbandingan di setiap warga negara, mengembangkan cita-cita persaudaraan universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sifat patriotisme. Sekarang saya akan menyimpulkan apa yang saya jelaskan tadi. Dari hasil kajian dan pembahasan tentang perbandingan kurikulum dari 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Cina, Korea, dapat disimpulkan bahwa keempat negara tersebut sistem manajemen bersifat gabungan antara desentralisasi dan sentralisasi. Kurikulum masing-masing negara disusun oleh Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum dan menambah kurikulum lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan juga pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang memasukkan kurikulum lokal namun tidak bergabung dengan langsung atau dengan permintaan siswa, seperti kurikulum lokal yang hanya terbatas pada bahasa daerah dan seni lain-lain. Untuk memberikan peluang masa depan pada siswa, kiranya sistem kurikulum hendaknya lebih fleksibel dan tidak
daerah pun akan memasukkan kurikulum lokal yang bersifat kreatif sesuai kondisi daerah masing-masing, seperti kurikulum lokal pertanian, perikanan, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Hanya sebatas pertanian atau sebatas kurikulum seperti bahasa daerah atau bahasa asing yang selama ini banyak dimunculkan, sehingga mudah berpengaruh terhadap lapangan kerja atau tidak memberikan kurikulum untuk kehidupan pekerja siswa atau tamatan sekolah. Dan cukup sekian dari pembahasan atau review yang saya jelaskan atau yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.